Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu penonton yang berkomentar di video saya ya. Pertanyaan tersebut sangat penting dan sangat eh, sangat bagus untuk saya bahas di video kali ini ya. Nah, pertanyaan apa itu? Yaitu adalah mengenai tentang bagaimana cara mengatasi ikan lele yang berantem ataupun berkelahi ketika kita habis ganti air ataupun kondisi air jernih. Nah, untuk teman jika mengalami kasus seperti yang saya sampaikan tadi ataupun ikan kanibal ketika kita ganti air baru, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara melakukan penyortiran ikan lele yang benar, cara mengatasi ikan lele kanibal, dan juga cara merawat ikan lele supaya cepat besar. Oke, simak dan tonton video kali ini sampai habis ya. Oke, yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai tentang cara penyortiran ataupun cara mengganti air yang baik ya. Banyak dari teman-teman yang saya lihat yang bertanya itu kan, kalau teman-teman memberikan pertanyaan pasti saya akan tanyakan terlebih dahulu kenapa kok bisa seperti itu, supaya saya lebih tahu spesifiknya penyebabnya apa ya. Nah, ini mengenai tentang pergantian air, karena banyak sekali yang teman-teman mengalami kasus seperti ini yang kurang tepat menurut saya. Ini saya bukan benahi supaya teman-teman tahu bagaimana cara budidaya ikan lele dalam galon itu supaya ikan bisa besar sampai panen dan tidak ada kendala ya. Nah, yang pertama, pastikan ketika teman-teman itu mengganti air ataupun ingin membersihkan media galon ya, teman-teman gantilah air itu pada pagi ya. Kalau pagi itu ya harus jam 6 ya, ataupun mungkin jam setengah 7, atau kalau nggak pagi ya sore atau malam, jangan siang hari, karena siang hari itu akan besar risiko ikan akan mudah stres karena terik matahari itu akan mempengaruhi dari tingkat adaptasi ikan lele yang teman-teman budidayakan. Nah, setelah itu setelah teman-teman sudah mengetahui jadwal yang tepat pagi, sore atau malam ya, lalu yang harus teman-teman perhatikan juga adalah kita ketika mengganti air, kita harus memahami sebelum kita mengganti air itu ikan harus dipuasakan terlebih dahulu atau jangan diberikan pakan ya. Nah, setelah itu mungkin kalau misal kita tidak ingin mengganti air pada pagi hari ya, jadi usahakan jangan dikasih pakan dulu ya, atau sore hari kita paginya jangan dikasih makan, seperti itu ya. Nah, kita puasakan, setelah kita puasakan barulah kalau sudah waktunya kita ganti air ya. Setelah kita ganti air, pastikan teman-teman harus juga melakukan proses penyortiran atau pengurangan jumlah dari kapasitas yang sesuai dari yang saya anjurkan ya. Seperti contoh, kalau teman-teman mengganti air itu kan harus dikurangi jumlahnya ya. Kalau semulanya itu 15 ekor, kita kurangi jadi 13 ekor. Kita kurangi 2 per minggu sekali ya, sampai sisa 5 atau 4 ekor dalam galon. Kenapa kok sangat sedikit? Karena supaya pertumbuhannya ikan itu supaya lebih cepat, dan untuk ruang gerak ikan tersebut itu supaya tidak terbatas ya. Karena kalau ruangnya semakin sedikit, maka besar kemungkinan ikan akan mudah kanibal dan kekurangan oksigen, bahkan yang paling parah adalah kematian massal pada ikan lele yang kita budidayakan. Banyak sekali dari teman-teman yang memberikan edukasi budidaya ikan lele dalam galon sebar 50 ekor, 100 ekor ya, ataupun 30 ekor sampai panen. Nah, saya rasa itu sudah saya pernah coba, dan itu semua mungkin hanya sekedar untuk konten atau hiburan aja ya. Nah, walaupun sebenarnya prinsipnya konten saya ini kan hanya hiburan, tapi kan walaupun hiburan tapi saya ingin memberikan edukasi yang real ya, ataupun yang sesungguhnya ya. Untuk hasil panen ikan lelenya pun nanti bisa dikonsumsi sampai ukuran yang ideal ya, atau tidak panen di ukuran kecil ya. Nah, untuk teman-teman, ketika teman-teman mengganti air seperti dalam video ini airnya kan sudah terus sekali ya. Ini karena sudah 2 minggu, karena saya kemarin itu agak sibuk ya dalam mengurus kolam. Nah, ini jadi baru saya ganti airnya sampai berwarna coklat ya, dan media galonnya pun sudah kotor ya teman-teman. Ini saya ganti dulu. Untuk teman-teman ketika mengganti air seperti ini kita harus siapkan tempat untuk ikannya ya. Kita tampung dari semua ikan yang ada di sini itu dari semua galon kita tampung jadi satu. Pastikan ketika teman-teman mengganti air, sortir ikan ya. Dalam penyortiran ikan itu kita lakukan dengan cara manual, tidak
menggunakan alat khusus karena ini kan dengan skala kecil. Kalau teman-teman dengan skala besar, teman-teman bisa menggunakan bak sortir ya. Nah ini kan teman-teman bisa kelihatan ya, dari 1 galon ini kita lihat ikannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Walaupun selisih sedikit, kita tetap harus wajib sortir ya. Nah untuk teman-teman juga sekedar menyampaikan, dalam proses penyortiran ini ada yang bertanya, Bang, itu apakah air yang kita nanti gunakan untuk setelah kita ganti air itu air baru ataupun air kita endapkan dulu? Air baru tidak masalah ya teman, karena saya selalu menggunakan air baru dari albar itu ataupun dari proses pergantian air seperti ini tanpa saya endapkan sama sekali ya. Ini mungkin diendapkan tapi sebentar, karena ini kan lewat penampungan bak toren ya, tidak langsung dari ini. Air yang saya gunakan PDAM, karena ada yang bertanya, Bang, bagaimana kalau kita menggunakan air PDAM, apakah bisa? Nah jawabannya sangat bisa sekali, karena ini saya gunakan ini adalah air PDAM tentunya yang mungkin ini kan belum saya uji ya, ini mungkin tidak ada kandungan favorit ya, tahu saya, tapi mungkin bisa iya bisa tidak, karena 50-50 lah. Karena ini saya murni menggunakan air bak toren, dan bak toren itu adalah tampungan dari air PDAM ya. Dan ini jumlahnya yang semula itu saya kemarin kan tebarnya 15 ekor ya. Ini jumlahnya semakin sedikit karena beberapa sudah saya jual separuh ya, untuk menutup ataupun untuk membeli pakan ya. Karena enaknya seperti ini kalau kita budidaya ikan lele dalam galon. Walaupun istilahnya untuk hiburan ya, karena media galonnya saya kan terbatas ya. Kalau udah usia LBG biasanya ataupun lele baru gede ya istilahnya ya, itu biasanya saya jual separuh, dan yang kosong itu nanti saya manfaatkan untuk penyortiran ataupun pemindahan dari galon yang lain, karena pastinya kan akan mengurangi jumlahnya terus ya sampai sisanya 4 atau 5 ekor. Nah ikan lele yang sehat itu biasanya seperti ini. Kalau ikan kita dalam kondisi sakit, jangan kita melakukan penyortiran ya, cukup kita ganti air aja, jangan kita sortir, karena akan berisiko ikan akan menular dari satu sama yang lain. Nah ini untuk teman-teman ada juga yang bertanya, Bang, ikannya itu apa nggak loncat? Ya memang mungkin tidak sering ya, ada beberapa ikan yang mungkin loncat ada, tapi dari 100 itu mungkin 2% lah yang loncat, itu mungkin 2%. Jadi tingkat loncatnya itu minim sekali. Istilahnya teman-teman, contoh dalam video ini potongannya itu harus di pucuk ya, supaya ikan tidak mudah loncat, karena dia kan kalau loncat dia kan akan balik lagi karena berbentuk hampir setengah lingkaran ya. Dan tujuan saya kenapa kok ini saya lubangi bagian atasnya, supaya ketika saya membersihkan media galon itu mudah ya, jadi tidak kesulitan ya. Nah dalam proses pergantian air ini memang saya lakukan seperti ini, dan saya tata ya. Ini kalau teman-teman mengira ini video settingan, terserah ya, tapi teman-teman kalau mengikuti video saya pasti tahu ukuran ikan lele dari saya tebar sampai sekarang ini, pasti perkembangannya tahu ya, dari kecil sampai usia 2 bulan up ya. Nah ini kalau nggak salah mungkin 2 minggu ataupun lebih dikit itu akan saya panen ya, karena ukurannya sudah menginjak remaja ya. Nah tergantung juga dari perawatan saya ya, karena kadang saya kan sibuk di kolam ya, jadi tidak terlalu mengurus galon ya, ataupun budidaya ikan di dalam galon ini. Kadang saya kasih pakan cukup hanya 1 kali ya. Sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya, pakan yang terbaik adalah memberikan pakan sehari 2 kali minimal ya, dan maksimalnya kita kasih 3 kali, pagi, sore, dan malam hari, itu jauh lebih bagus supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah setelah kita tata dengan rapi seperti ini kan sudah full ya. Nah ini sebabnya kenapa saya tidak skala 100 ekor saya budidayakan, itu sudah saya besarkan semua. Kadang saya jual 50 ekor, dan 50 ekornya saya budidayakan sampai besar, supaya tidak terlalu penuh tempatnya teman ya. Kalau teman ada tempat atau ada media galon lagi, teman bisa pisah, dan sampai biasanya kalau dari 100 itu kita ada mungkin 20 galonan ya. Untuk pakannya sendiri saya berikan pakan PF untuk albar, yang 1 untuk 1 bulan pertama kita budidaya, dan untuk yang 2
juga untuk 2 bulan ketika kita budidayakan ikan lele ya. Sesuaikan pakan, jangan berikan pakan seperti sayuran ataupun pakan alternatif yang tidak sesuai untuk ikan lele, karena itu akan berdampak pada kualitas air dan juga bau yang akan menyengat apabila kita berikan atau kita kasihkan pada ikan tersebut. Memang ikan lele itu doyan ya, tapi untuk proses pencernaannya dan untuk pengaruh dari air tersebut itu akan sangat berdampak sekali atau sangat berpengaruh sekali ya. Nah, dalam proses pembersihannya saya biasa membersihkan dengan cara manual seperti ini. Ini saya menggunakan untuk cucian piring yang kasar dia grenjeng ya, yang dia seperti kayak rambut ikal itu ya, grenjeng istilahnya tempat saya ya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk proses pembersihannya itu sangat mudah sekali. Nah, setelah kita sudah bersihkan seperti ini, nanti kita langsung isi ya, dan setelahnya kita langsung masukkan ikan yang kita tampung tadi. Nah, mungkin sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikan lele Nusantara, salam jos, salam mencoba dan dipraktekan. Jangan lupa dipraktekkan dulu baru bertanya ya, supaya teman-teman tahu. Oke, terima kasih.